Jadi itu. Apakah di luar Kristen mengatakan seperti itu? Tidak ada kan? Nah, tadi saya udah bilang yang Matius 5 ayat 17, Matius 5 ayat 21 itu. Jadi tidak setiap orang mengatakan Tuhan kepada Yesus masuk dalam, berarti tidak semua, berarti ada yang masuk. Menyebut Tuhan aja tidak masuk, sebab itu maksudnya juga ada orang Kristen mau bilang Yesus Tuhan Yesus, tapi kelakuannya tidak benar. Nah, kelakuannya seperti orang Farisi yang marahin oleh Yesus, kelakuannya tidak juga jaminan. Nah itu, jadi pasti kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan, pasti masuk surga, walaupun tidak semua. Nah gitu maksudnya. Tadi kan Pak Juma bilang begitu. Apalagi kemudian saya asumsikan apalagi orang tidak bilang Yesus itu Tuhan. Ya lebih itu kita bisa ini sendiri. Menyebut Tuhan Yesus saja Tuhan itu tidak jaminan, kecuali dia melakukan kehendak Bapa ya. Kehendak Bapa yaitu selalu harus memandang kepada Yesus kan, tadi Yohanes 6 ayat 40. Nah, kemudian banyak, terlalu panjang tadi ya. Apalagi ya. Jadi kalau dibilang bahwa kami orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus, kami sangat mengikutinya ya. Kemudian ajaran Yesus kita bisa lihat di ini kok. Di Matius 6 sampai Matius 6 Matius 7 Matius 8 tuh tentang berdoa. Apakah orang di luar Kristen berdoa Bapa kami? Tidak kan? Atau menyebut Yesus? Tidak ada kan? Kecuali orang Kristen diajarkan doa Bapa kami itu. Hanya orang Kristen yang menjalankan itu. Itu perintah Yesus loh. Ajaran Yesus ada di Matius 6, 7 dan 8 ajaran tentang bersedekah, tentang beribadah, tentang apa itu simpel sekali ya, tentang mengasihi sesama. Yang dia tekankan tentang mengasihi sesama itu. Kita buka aja di Matius 6, 7 dan 8. Itu ajaran Yesus. Ya. Ajaran yang sangat simpel, tapi tidak tidak mudah untuk kita ini kan mengaplikasikannya. Nah, saya kira begitu. Apalagi ya? Masih berapa menit, Pak Ustadz Sugi saya? Pak Ustadz Sugi, berapa menit lagi saya? 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi. Ya. Masih bisa ya? Oke. Jadi begitulah. Kalau kami dituduh bahwa kami bukan pengikut Kristus, itu mungkin keliru. Saya bukan bilang salah, itu keliru. Kami adalah benar-benar pengikut Kristus, yaitu mengikut ajarannya dia. Masalah makan babi, makan apa, ya. Kalau kita mau lihat binatang-binatang yang dilarang kan, atau haram dimakan itu kan ada di imamat kan, ada bukan 10 aja, mungkin ratusan binatang yang dilarang kan, sangat dilarang. Nah, Yesus tidak menyinggung soal itu ya, masalah makan, sebab tidak ada artinya bagi. Kemudian lagi tadi Pak Juma bilang katanya yang menghilangkan hukum Taurat adalah si Paulus. Saya bilang juga keliru, bukan salah. Itu di Yesus sendiri yang bilang di Lukas 16 ayat 16 ya, bahwa kitab Taurat dan Taurat dan kitab para nabi selesai pada waktu Nabi Yesaya atau Nabi Yohanes Pembaptis tiba. Selesai sudah, dia bilang gitu kan. Bukan si Paulus, kesian. Yesus yang bilang kitab Taurat dan kitab para nabi berakhir setelah tampilnya Yohanes itu di Lukas 16 ayat 16. Jadi bukan Paulus. Jadi itu keliru lagi ya, saya bilang. Jadi yang kita orang Kristen jalan tetap itu ya 10 hukum Tuhan itu ya. 10 hukum Tuhan ya, ditambah dengan syariat-syariat, ditambah dengan yang tidak tertulis yang Yesus bilang tadi kan, yang tadi saya jelaskan, yaitu yang tersirat. Nah, itu sampai nanti dunia kiamat. Kemudian saya mau mengatakan kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Kita bisa lihat di Matius 24 itu mulai dari 29 ya. Jika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya ya, dia yang akan bintang-bintang akan jatuh, bulan semua rontok ya. Kemudian dia akan datang. Dan Oke, habis waktunya Pak Robert. Akhi Zuma masih ada? Halo? Ya, iya. Kenapa? Iya, Gurunda sedikit lagi. Jadi ketika Yesus mengatakan tidak setiap orang yang menyeru
Tuhan, Tuhan kepadaku masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi di situ ada sekumpulan orang yang menyeru Yesus. Ya, jadi kalau diasumsikan apalagi yang tidak, oh salah. Karena Yesus mengatakan tidak semua, berarti kumpulan orang-orang yang hanya memanggil Yesus. Jadi yang diseru Yesus, yang diceritakan Yesus ini hanyalah mereka yang menyeru Dia dengan sebutan Tuhan. Nah, sekarang mari kita kaji. Tuhan yang dimaksud Yesus di situ adalah Tuan. Tuan adalah kurios. Jadi bukan dalam arti kata seperti yang diimani oleh sahabat Kristen, pencipta alam semesta nusul menjadi manusia. Tetapi Tuhan yang dimaksud di situ adalah orang yang ditinggikan, orang yang dimuliakan, manusia yang didudukkan lebih tinggi daripada manusia yang lain. Bukan manusia ditinggikan menjadi sang pencipta alam semesta. Jadi kalau dikatakan apalagi yang lain, alhamdulillah kami umat Islam mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Kami mengimani Dia sebagai utusan Tuhan. Kedudukannya sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah Sayyid. Dua-duanya adalah Tuhan. Dua-duanya adalah kurios. Tuhan itu adalah bahasa kita orang Indonesia. Tetapi yang sebenarnya adalah kurios. Tuhan atau Mar atau Adonai. Orang yang ditinggikan, orang yang dimuliakan di antara orang-orang yang biasanya. Nah, kami mendudukkan Yesus di situ. Jadi dikatakan, tidak semua orang yang mendudukkan saya sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang ditinggikan, sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara mereka, yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Poinnya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau teman-teman Kristen diwakili oleh guru saya, sensei saya mengatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ini tanda tanya besar. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah sekarang, kalau orang Kristen mengikuti Yesus, maka sudah pasti orang Kristen itu menjadi aktivis Yudaism. Agamanya pasti aturannya aturan Taurat. Itu sudah pasti. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Jadi Yesus mengenal muridnya. Muridnya mengenal Yesus. Murid-muridnya mendengarkan dan mengikuti Yesus. Bukan menyembah Yesus, bukan menuhankan Yesus, tetapi mengikuti Yesus. Lalu kata kuncinya di dalam Yohanes 12 itu tadi, Yesus berkata, jika kau percaya kepada aku, maka kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti, ya, mengenal murid Yesus, Yesus mengenal dia, harus mengikuti Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus taat kepada hukum Taurat, Yesus menyembahnya kepada Allah. Itu yang harus diikuti oleh orang-orang yang percaya. Nah, lalu kemudian di dalam saya minjam Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Katanya percaya kepada Yesus, tapi perbuatannya tidak mencerminkan kepercayaannya terhadap Yesus. Sementara Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Kamu akan mengikuti perkataanku. Kalau kamu percaya. Tapi imannya mengatakan percaya. Tapi perbuatannya mencerminkan tidak. Nah, coba kita lihat. Ayat ini sangat jelas. Sia-sialah orang yang mempunyai iman, tetapi iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Lalu bagaimana dengan konsep Kristen sekarang ini? Menyatakan seorang tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Melainkan orang hanya dengan iman. Sementara Yesus mengajarkan, percuma mereka berhormat kepadaku, sementara mulutnya memujiku, yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Jadi ini perlu kita renungkan. Yesus tidak berani menghilangkan hukum Taurat. Walau satu hukum yang paling terkecil sekalipun.
Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 18. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum langit, bumi ini lenyap, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum itu terjadi, sebelum semuanya terjadi. Lenyap langit belum, bumi lenyap belum semuanya terjadi. Berarti setitik pun tidak bisa dihilangkan. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah bagi langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tapi faktanya di iman Kristen, hanya karena Yesus mati di tiang salib, semuanya lenyap. Padahal Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Atau dihilangkan, atau ditinggalkan, atau dibatalkan. Nah, coba. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Torah untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Coba. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, apa yang tertulis di dalam Taurat? Tidak dikatakan apa yang tertulis di dalam kitabnya Paulus. Di Roma, Efesus, Galatia, dan seterusnya. Tetapi Yesus mengatakan, hidup kekal. Tentang hidup yang kekal, apa yang tertulis dalam Torah? Apa yang kau baca di sana, kata Yesus. Maka orang-orang itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Lalu kemudian, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus apa? Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Apa itu? Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Nah, mengasihi Allah seperti apa? Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang teguh pada segala ketetapannya dan peraturan perintahnya. Hi Allahmu apa kepadanya, berpegang kepada perintahnya, berpegang kepada ketetapannya, berpegang kepada aturan-aturannya. Di mana aturannya? Hukum Taurat. Jadi kalau ada yang mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, itu bullshit. Mohon maaf, saya harus katakan itu, Sensei. Oke, terima kasih, guruku. Gimana? Dilanjut lagi, Pak Robert? Monggo. Ya, boleh Pak, saya jawab lagi sebentar. Oke. Ya. Oke, tadi saudaraku mengatakan yang dimaksud Tuhan adalah ya mungkin yang orang dihormati. Nah, tadi kita sudah baca sendiri yang setiap orang yang mengaku berseru-seru kepadaku Tuhan, itu maksudnya bukan Tuhan loh, bukan Tuhan. Tidak ada orang yang berseru nama Tuhan bisa masuk surga. Tidak ada, kecuali menyebut Tuhan. Baru dia bisa masuk surga. Itu satu. Kemudian kedua, mana ada Tuhan atau Tuhan Takur, Tuhan Takur yang memegang kunci kerajaan surga. Kalau Yesus dibilang sebagai Tuhan Takur atau Tuhan siapa? Ya, nggak ada Tuhan di dunia ini yang pemegang kunci kerajaan surga maupun memegang yang Yesus akan berikan kepada Petrus loh itu. Kemudian memegang kunci neraka. Mana ada Tuhan? Kecuali Tuhan Takur mungkin ya. Tidak ada Tuhan selain itu. Kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan yang bisa menghakimi. Nanti pada hari zaman yang menghakimi orang dan yang akan memasukkan orang ke surga dan neraka, itu hanya Yesus, anak manusia itu. Di Matius 24, 29, Matius 24 ayat 9 dan seterusnya, dan Matius 25. Ya, tidak ada Tuhan siapapun di dunia ini waktu dia datang, gugur tuh bintang-bintang, berjatuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan siapapun di dunia ini menduduki takhta di surga. Tidak ada. Ya, Tuhan siapa? Kalau bisa dikasih tahu. Kalau dia itu Tuhan yang sekedar yang terhormat gitu, yang disetarakan dengan manusia. Tidak ada. Kecuali Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menghakimi orang pada akhir zaman. Kita baca di Matius 25 yang menghakimi, yang akan memasukin. Dan tidak ada Tuhan yang punya malaikat. Ya, Yesus menyuruh malaikat-malaikatnya ada di Matius 16, Matius 13,
Matius 24, dia menyuruh malaikat-malaikatnya. Adakah seorang tuan biasa atau manusia yang bisa menyuruh malaikat, yang punya malaikat, menyuruh malaikat-malaikatnya menjadi badai? Kalau kita lihat di di Wahyu, ya, akulah Alfa dan Omega. Tuhan siapakah di dunia ini manusia berani mengatakan Alfa dan Omega? Tidak ada, ya, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa itu, ya, yang menjadikan langit dan bumi. Itu pegangan orang Kristen. Itu kata kuncinya daripada orang Kristen, atau pedoman daripada orang Kristen, bahwa dia adalah Tuhan. Dia juga ada dibilang bahwa dia sudah ada sejak dunia belum dijadikan. Ada nggak Tuhan siapa di dunia ini sudah ada sejak dunia belum dijadikan? Tidak ada. Kemudian Nabi Abraham apa segala tidak juga. Dia adalah anak cucu daripada Adam yang diciptakan dari debu dan tanah. Ya. Nah, kalau Yesus kan datang dari surga, keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 2. Dia keluar dan datang dari Allah, yaitu si firman yang disimpulkan oleh Yohanes 1, ya, ayat 1. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Maksudnya firman dan Allah itu tidak bisa pisah. Firman itu adalah Allah. Nah, gitu kan. Nah, kemudian pada ayat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada firman itu menjadi bumi, menjadi langit, tidak ada. Kecuali langit dan bumi diciptakan oleh firman itu, ya. Kecuali langit dan bumi diciptakan oleh si firman itu, ya. Ternyata benar. Kenapa Yohanes menyimpulkan itu? Kita bisa lihat di Yohanes 8. Sebelumnya juga Yohanes 8, ya, kita lihat ayat 31, ayat 43, ayat 47 dan ayat 51. Jika engkau berpegang pada firman-Ku, Yesus bilang, firman-nya dia loh, bukan firman-nya siapa-siapa. Dan Yesus selalu kalau Nabi Ibrahim, Musa dan segala macam, kalau dapat firman dari Tuhan, inilah firman dari Tuhan. Baru Tuhan itu berkata, akulah dan bla 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 bla. Kalau Yesus enggak, akulah kebangkitan dan hidup, akulah terang dunia, akulah pokok anggur. Nah, gitu. Akulah. Seperti yang diomongi oleh YHWH itu. Bukan, inilah firman dari Tuhan. Baru Yesus berkata, tidak. Selalu Yesus ceplos-ceplos, tidak bilang, inilah firman dari Bapakku. Tidak. Kalau dia bilang, kemudian tidaklah setelah habis ngomong, kalau Musa habis ngomong, inilah firman dari Tuhan atau YHWH. Kemudian ditutup, demikianlah firman Tuhan. Kalau Yesus enggak, Yesus berkata, akulah. Kemudian sesungguhnya, kalau Yesus sesungguhnya, kalau firman-firman lain itu mengatakan aminnya itu pada akhir. Kalau Yesus sesungguhnya itu, dia bisa amin lah. Sebelumnya Yesus sudah bilang amin lebih dulu kan. Nah, maksudnya begitu. Tidak ada kemudian habis Yesus ngomong, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada. Apa yang dia omong itu adalah firman. Maka kesimpulan daripada Yohanes si penulis itu, dialah itu yang firman yang hidup itu. Firman yang menjadi manusia, firman yang hidup, yang memakai rupa manusia, supaya dia bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilihat, diraba. Ya, dia menjadi Allah yang imanen, ya, Allah yang dekat, Allah yang menjadi, Allah yang mempunyai pribadi dan Allah yang menjadi dekat sekali dengan manusia, Allah yang iman. Dan dia adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di waktu dia jadi manusia, kealahannya dia atau taktanya tetap ada di surga karena dia maha hadir, ya. Jadi waktu dia jadi manusia, bukan firman-Nya itu hilang atau Allahnya itu hilang, ya. Tetap dia bersakta di surga karena dia itu transenden, maha hadir, omnipresent. Nah, itu maksudnya. Itu ada ayat-ayatnya, ya. Dia bilang gitu. Jadi itulah yang kami imani dan kami sangat percaya bahwa dialah itu. Yohanes 17 ayat 5 dan Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Kemudian tadi yang saya bilang Yohanes 5 ayat 22, menghormati anak harus seperti menghormati Bapa. Mana ada manusia yang bisa menghormati Bapa, menghormati orang itu seperti menghormati Bapa. Itu bisa kualat dia. Maka dia mau ditimpuk sama orang Israel, mau dirajam.
Sebab siapa yang mengatakan itu pasti diberajam, akan mati. Dan itu dia terima. Dia tidak cabut, dia tidak tarik. Dia sudah bilang begitu. Apa yang dituduhkan oleh orang Israel bahwa dia ada menghujat Allah. Dia menyamakan diri sebenarnya. Dia tetap tenang, dia tetap itu memang hukuman daripada menyamakan diri kepada Allah. Mati, gitu kan? Mati dirajam, tapi Yesus bisa rubah. Sebenarnya mati dirajam, tapi dia rubah menjadi mati di salib. Oke, terima kasih Pak Robert. Sekarang giliran Pak Guru Zuma. Gimana Guru Zuma, siap? Baik, Gurunda, terima kasih ya. Masih berapa ronde lagi rencananya nih? Saya tergantung sensei saya. Saya melayani beliau. Gimana, kalau Pak misalnya ini. Cuma di sini sudah dua ronde lagi apa? Dua ronde lagi masing-masing, kemudian ditutup masing-masing gitu ya. Closing statement. Nah. Maaf, baik. Pak Ustadz, maaf. Oke, lanjut guruku. Pak, maaf. Baik. Ini adalah seorang karateka sejati ini, Pak Juma ini. Dia Sensei Os. Ya. Jadi ketika sensei ya, ketika orang yang saya hormati ya di dunia bela diri menjabarkan imannya, itu sah-sah saja. Itu saya tidak bisa mengganggu di situ. Hanya saja saya sebagai kristolog mencoba untuk menyikapi dengan mencoba mengajarkan sesuatu yang ada di dalam kitab sensei sendiri. Nah, sedikit keluar ketika sensei mengatakan, mana ada orang yang mengatakan siapa yang mengikut kepadaku maka dia akan selamat. Satu poin yang ingin saya katakan. Bertaburan ayat suci Al-Quran di dalam kitab kami yang mengatakan barang siapa yang mengikuti Allah maka dia kudu wajib taat kepada Rasul Muhammad SAW. Berarti ikut kepada Rasul Muhammad SAW sama halnya ikut kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di sini. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku, fattabi'uni. Ikutilah aku. Maka harus mengikuti Rasul Muhammad SAW. Sama dengan ucapan Yesus. Sama. Lalu kemudian ketika tadi sensei mengatakan di dalam kitabnya Musa, kitabnya Yesaya, di dalam kitabnya Daud dan seterusnya selalu mengatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Itu wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena mereka-mereka ini sendiri yang menulis kitabnya sendiri. Maka wajar ketika mereka mengatakan Allah berfirman, Allah berfirman. Nah, karena memang Allah berfirman kepada dia. Sekarang ketika yang saya jadikan sebagai acuan bahwa di dalam kitabnya Kristen tidak ada Yesus mengatakan berfirmanlah Tuhan, berfirman Tuhan. Karena itu tadi, kitabnya sahabat Kristen itu bukan catatan tangannya Yesus. Tapi di dalam tulisan para orang-orang yang disebut sebagai penulis, ya, yang menuliskan berdasarkan atas penyelidikan mereka, jelas dia menerangkan Yesus itu penerima firman. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 35, ayat 34, 35, 36 Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Maka kalau Yesus mengaku Allah, akulah, itu karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Akulah kebangkitan, akulah hidup, akulah keselamatan, akulah Alfa dan Omega. Apa dasar Yesus mengatakan seperti itu sementara dia adalah manusia? Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Buktinya, Yesus menerangkan dalam Yohanes 12 ayat 49, aku Yesus yang diimani oleh Kristen sebagai Bapa itu sendiri dengan berbagai macam embel-embel yang diberikan kepada saya, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tadi Yohanes berapa tadi? Yohanes 12 ayat 49. Oke, lanjut. Ya. Benar ya Gurunda Sugi ya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Benar ya? Ya. Kita belum buka. Yohanes 12 ayat 49. Semoga saya tidak salah sebut. Perkataanku 12:49 ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Oke, berarti yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus dikatakan
dan aku sampaikan. Ya. Oke, saya lanjut ya, Sensei ya. Berarti ketika Yesus mengatakan, akulah hidup, akulah kebangkitan, akulah ini, semua itu bukan dari diri Yesus, tetapi itu semua adalah perintah, perkataan yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia katakan. Berarti yang Tuhan di sini adalah yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan itu. Sama ketika dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Di ayat satunya di Wahyu 1 itu dikatakan, inilah karunia, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya. Ya, jadi ketika Sensei mengatakan bahwa Yesus memiliki malaikat, ini dan itu. Yesus menjawabnya. Sekarang mereka tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, semuanya berasal daripadamu. Yohanes 17 ayat 7. Lalu kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu endingnya. Jadi kalau Yesus dikatakan Tuhan, dia adalah Hasem, dia adalah ini dan itu, bagaimana mungkin kemudian Yesus yang adalah sang pencipta alam semesta yang menjadi firman yang diambil dari 1 Yohanes 1 dan seterusnya dikatakan firman telah menjadi manusia, dia katakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sementara dirinya ini ternyata adalah firman, dirinya ini ternyata adalah Bapa itu sendiri. Tapi kenapa dia katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Diriku di situ, mau dia sebagai manusia, mau dia sebagai apapun, hakikatnya dia kalau memang betul-betul dia adalah Bapa, maka hakikatnya dia adalah Bapa. Tidak wajar kiranya dia mengatakan seperti itu. Karena dia adalah Bapa itu sendiri. Dia hanya mengambil rupa manusia. Tapi lagi-lagi konsep Yesus itu adalah Tuhan, adalah konsep yang datang dari Kristen. Makanya saya katakan tadi, ketika kitab-kitab terdahulu mengatakan berfirmanlah Tuhan, lalu kemudian di kitabnya sahabat Kristen perjanjian baru tidak ada perkataan berfirmanlah Tuhan, itu justru bukti bahwa yang saya katakan di awal kali tadi, kitab terjemah itu bukanlah firman Tuhan. Karena tidak ada pernyataan berfirmanlah Tuhan. Malah yang ada, polisi yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di antara kita, maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali dengan cara menyelidiki. Berarti kitabnya sahabat Kristen itu bukan firman Tuhan, tetapi karya tulis bebas yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu berdasarkan atas hasil penyelidikan. Itu poinnya. Kemudian, tadi ketika Yesus adalah firman menjadi manusia, kalau itu dijadikan sebagai acuan pembenaran, maka yang benar itu adalah Adam, bukan Yesus. Firman menjadi manusia, itu adalah Adam. Kalau Yesus adalah firman menjadi Yesus. Itu baru benar. Tapi kalau firman menjadi Adam sebelum diciptakan, Tuhan berfirman dulu. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu firman. Apakah di situ sudah Adam? Sudah Adam? Belum. Firman ini kemudian menjadi Adam. Berarti pada mulanya adalah firman itu kenanya kepada Adam. Kalau Yesus pada mulanya adalah Maria pada mulanya adalah Gabriel datang kepada Maria untuk memberitakan dia hamil, kemudian Maria hamil, kemudian Maria melahirkan, maka lahirlah Yesus. Berarti Yesus bukan firman, karena dia butuh proses. Kalau Adam tidak. Begitu Allah mengatakan tercipta Adam dari tanah, maka itulah yang terjadi. Maka yang cocok didudukkan sebagai pada firman itu telah menjadi manusia, itu adalah Adam. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, sama dengan matahari. Ketika matahari ingin diciptakan, matahari tidak terlontar dari mulut Allah menjadi matahari. Tetapi Allah mengatakan, jadilah terang. Maka jadi terang. Maka jadi matahari. Berarti matahari itu pada mulanya adalah firman. Mana firman itu? Jadilah terang. Jadilah terang, berproses kemudian jadi matahari. Maka matahari pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu adalah perkataan. Semua yang diciptakan bermula dari perkataan Tuhan. Yesaya 55. Terima kasih sudah. Oke, thank you. Baik. Satu kali lagi habis Pak Robert, terus habis ini closing statement ya. Ya. Oke, monggo Pak Robert. Aduh, panjang sekali, luar biasa. Saya kalah untuk memahami menghafal ayat-ayat itu ya. Luar biasa. Enggak, Sensei, kita sama aja, Sensei. Saya doakan nanti pada close statement. Saya mau jawab aja dulu yang tadi disampaikan oleh saudaraku.
bahwa Adamlah yang patut dibilang firman yang menjadi manusia. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ya. Marilah kita jadikan manusia seperti gambar dan serupa, seperti gambar Tuhan lah ya. Seperti itu kan, baru berfirmanlah Tuhan, jadilah. Nah, gitu kan. Jadi bukan si Adam itu berasal dari firman. Firman menjadikan si Adam. Firman menjadikan si Adam. Begitu pula juga bumi. Ya, berfirmanlah Tuhan, jadilah langit dan bumi, atau jadilah alam semesta. Bukan berfirman firman itu menjadi langit. Tidak ada kan perkataan seperti itu. Firman itu menjadi Adam. Tidak ada. Firman itu selalu mesti diawali dengan berfirmanlah Tuhan, jadilah. Kalau kepada Yohanes 1 ayat 12, firman itu menjadi, bukan firman itu berfirman, jadilah Yesus, tidak kan? Jadilah daging atau jadilah manusia, tidak kan? Firman itu menjadi. Nah, cuma di Alkitab ketemu cuma itu, tidak ada. Kalau dibilang bahwa firman itu menjadi Adam, atau firman itu menjadi langit, firman itu menjadi alam semesta, tidak ada. Saya kira tidak ada kita jumpain itu, tapi tidak apa-apa. Saya hargai pemahaman daripada saudaraku Juma, saya hargai sekali. Nah, jadi saya cuma klarifikasi bahwa tidak ada ayat seperti itu. Jadilah firman menjadi bumi, firman menjadi alam semesta, firman menjadi Adam, tidak, kecuali hanya pada Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi, itu aja. Nah, itu yang saya mau luruskan. Apalagi tadi ya. Saya kira itu tidak ada ayat lain mengatakan seperti ayat 1 Yohanes 14 ya. 1 Yohanes 1 ayat 14. Kemudian ditegaskan oleh penulis Yohanes sendiri tentang yang Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu ada di Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, yang dimaksud daripada itu Yohanes 17 ayat 3 itu. 17 ayat itu dijelaskan oleh Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba saya buka ya, 1 Yohanes. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita ketahui bahwa anak Allah telah datang dan telah mengurangkan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, itu Yohanes 17 ayat 3 itu dijelaskan pada 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi yang dimaksud itu Allah yang benar itu dijawab sama si penulis itu sendiri. Nah, itu. Jadi itu apa kita dia. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tidak ada di Bible mengatakan bahwa firman menjadi alam semesta atau firman menjadi Adam. Selalu diawali berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia, si Adam itu. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, jadilah bumi. Itu tidak ada firman menjadi kecuali pada Yohanes 1 ayat 14 itu. Nah, saya kira itu dulu. Walaupun saya sudah punya masih punya waktu mungkin ya Pak. Halo? Masih ada waktu? Oke. Masih Sensei, masih. Nanti ditegur sama moderator kalau habis. Ya, saya kira cukup. Sebab yang saya ingat itu yang disampaikan oleh Saudara Juma. Itu yang saya mau meluruskan itu. Kecuali ada ayat di Bible mengatakan bahwa firman menjadi bumi, firman menjadi apa gitu. Itu cuma ada, kecuali
berfirmanlah Tuhan, jadilah. Jadi, seperti di Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dijadikan. Jadi, itu jawabannya itu. Nah, saya kira itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi terakhir dari saya ya, Sensei ya. Ya. Ya kan Sensei tadi yang membuka, jadi saya lagi yang menutup gitu ya. Nanti kalau Sensei mau closing statement boleh. Ya. Jadi siapa sekarang? Saudara Jumat dulu, karena yang membuka. Iya. Ya. Iya. Baik, saya sebentar aja sama seperti Sensei. Ya. Jadi ketika Sensei mengatakan tidak ada ayat di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi ini, firman itu telah menjadi ini, dan seterusnya. Baik, saya hargai itu. Poin pertama, Yohanes 1 itu bukan firman Tuhan. Itu satu. Kedua, bukan sabda Yesus, tetapi hanya tulisan orang yang kemudian dikenal dengan sebutan Yohanes. Nah, bagaimana menyikapi pernyataan Sensei saya tadi? Saya ingin menunjukkan Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku. Jadi firman di sini adalah perkataan. Pada mulanya adalah perkataan, perkataan itu bersama-sama dengan Allah, dan perkataan itu adalah Allah. Jadi perkataan dimaksud di sini adalah sifat. Bukan pribadi yang berdiri sendiri. Tapi adalah sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Itu disebut kalam di dalam agama Islam. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah perkataanku atau demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia sang firman ini tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti melalui dalil Yesaya 55 ayat 11, firman yang bersama-sama dengan Allah, yang bersama-sama dengan Bapa, itu adalah perkataan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, kalau Yesus firman itu menjadi manusia, Yesus tidak keluar dari mulut Allah. Kalau keluar dari mulut rahim, iya. Tapi keluar dari mulut Allah, tidak. Kalau keluar dari mulut Allah, tidak. Maka boleh dikatakan kalau keluar dari mulut Allah, maka Yesus akan jatuh dari langit sampai ke bumi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Berarti yang dimaksud pada mulanya adalah firman, itu adalah kalam, firman telah menjadi manusia, perkataan Allah, kehendak Allah, itu ingin supaya sosok manusia, sosok wanita perawan melahirkan seorang laki-laki bernama Yesus tanpa ada suami, itulah yang disebut kehendak firman. Itulah yang dimaksud dengan kehendak, itulah yang dimaksud dengan perkataan. Kita lihat di dalam Matius 1. Dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalil ini begitu seterusnya sampai dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Berarti bukan firman yang adalah sifat Allah yang nuzul unyu-unyu menjadi manusia. Tetapi itu adalah proses bagaimana kemudian firman Allah terlontar kepada Gabriel. Gabriel datang kepada Maria, menyampaikan akan kehamilannya yang hamil secara ajaib tanpa sentuhan laki-laki. Kemudian dia melahirkan seorang anak manusia. Ya, 1 menit lagi. Sedikit lagi. Oke. Nah, lalu kemudian diperkuat lagi oleh Lukas 1. Ayat 26 sampai ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Lalu kemudian malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria. Apa yang dikatakan? Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengarkan perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya,
Apakah arti salam itu? Malaikat itu menjawab, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Coba. Sesungguhnya engkau akan hamil dan akan melahirkan. Mana Yesus di situ? Belum ada. Yang ada adalah firman. Apa itu? Malaikat Gabriel Allah memerintahkan malaikat Gabriel datang kepada Maria, menyampaikan akan kehamilan ajaibnya dia sebagai mujizat Allah kepada para nabinya. Maka Maria hamil dan melahirkan. Maka lahirlah Yesus. Butuh proses. Oke, terima kasih Seperti itu, guruku. 5 menit untuk Pak Robert untuk close statement. Oke, luar biasa. Ya, oke. Saya jawab supaya singkat nanti. Sudah close, Sensei, mungkin kesimpulan dari Sensei aja langsung. Iya. Oke, saya kesimpulan bahwa tadi saya simpulkan bahwa yang dimaksud oleh saudaraku adalah firman yang Yesaya 55 ayat 11 ya. 11. Itu Tuhan berfirman. Ya, Tuhan berfirman. Kalau yang di Yohanes 1 itu ada sang firman. Sang firman pada mulanya. Berarti sang firman itu pada mulanya tidak ada awal, ya, tidak diciptakan. Berfirman, kalau sang firman berfirman, itu keluarlah kata-kata. Seperti Yesaya 11, Yesaya 11 ya. Yesaya 55 ayat 11. Itu si Tuhan berfirman, berkata-kata. Kalau yang Yohanes 1 ayat 1, sang firman yang tidak diciptakan, sudah ada sejak dulu, sejak Tuhan ada, dia sudah ada. Sang firman itu apa? Adalah si Tuhan itu sendiri. Yang mempunyai firman, dia berkata-kata. Nah, mempunyai firman, setiap keluar dari dia adalah firman. Nah, gitu. Sang firman berfirman, keluarlah kata-kata. Seperti, kalau si Yesus itu sang firman, ya. Bukan hasil daripada kata-kata dari sang firman. Itu kita bisa bedakan. Oke, terima kasih, luar biasa. Saya sangat salut. Saya memberikan memberikan penghormatan yang luar biasa. Begitu taatnya, begitu ininya, saudara cuma dia memegang teguh tentang sumpah karate 5 sumpah karate itu luar biasa. Itu yang sangat saya kagumi ya. Jadi saya memberikan apresiasi tingginya, kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada yang pemilik Zoom ini, dan terima kasih kepada Pak Ustadz Sugi yang memandu dengan baik, lemah lembut, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan. Dan semoga diskusi seperti ini tetap berjalan di Zoom ini ya. Sehingga banyak orang semakin tertarik di Zoom ini untuk mengabarkan kebenaran, dan biar ini semua menjadi berkat buat kita semua. Dan kemudian apalagi jadi saya berterima kasih luar biasa. Padahal saya juga tunggu-tunggu udah mau Ustadz Sugi, saya ingin berdialog seperti ini. Semoga dialog seperti ini menjadi teladan dan menjadi pendidikan buat kita semua. Itu saja, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Terima kasih. NKRI harga mati. Oke, Masya Pak Allah, Robert, luar NKRI harga mati. Dialog boleh, menghujat no. Wow. Oke, saudaraku sekalian, baik yang ada Luar biasa. Pak Juma luar biasa. Saya kalah. Terima kasih Sensei, salam hormat saya Sensei Os. Oke. Saya tutup dulu ya, saudaraku. Ya, saya akan doakan saudaraku Juma ini bisa memahami Yesus dengan lebih baik lagi. Jadi tidak perlu menjadi orang Kristen untuk memahami Yesus. Tidak perlu, siapa saja. Oke, terima kasih saudaraku sekalian yang ada di majelis Zoom ini dan yang ada di menara-menara siar yang sedang komen. Boleh komen tapi jangan menghujat ya. Kita gunakan adab, kita bawa agama kita masing-masing, bagaimana agama kita mengajari kita. Tidak perlu saling hujat-hujatan. Kalau mau debat di komen, ya pakailah kata-kata yang baik, pakai dasar yang baik. Tidak boleh memelintir kitab orang lain, tidak boleh menghujat, tidak boleh asumsi. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan yang kita lihat di malam ini menjadi ilmu untuk kita semua tentunya.
Dan silakan Anda simpulkan sendiri. Kita tidak bisa menyimpulkan, netizen punya pemikiran masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua menara wajib untuk menutup siarannya supaya tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan.